Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Saya Made Asri selaku MC yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada webinar kita yang bertemakan interaksi budaya pada pagi hari ini. Dan di sini saya juga selaku MC dan juga selaku moderator nantinya. Saya harapkan nanti webinar kita pada pagi hari ini waktu Italia akan berjalan dengan santai, tapi juga ada diskusi-diskusi yang bermanfaat untuk teman-teman pelajar tentunya dan juga teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan langsung saja saya serahkan ke pembicara pertama kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan dulu, dia adalah Kak, aku biasa manggilnya Kak Jonet Agung ya, selaku produser. Beliau sudah banyak pengalaman selaku produser di media baik film dan juga musik. Dan langsung aja Kak Agung, aku serahkan untuk waktu dan tempat. Silakan Kak Agung untuk materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Asri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi dan selamat sore waktu Jakarta. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih sebelumnya. Pertama sebelumnya di sini saya sendiri juga belum banyak mengerti mengenai, belum banyak secara akademisi. Saya juga belum banyak tahu teori tentang bagaimana budaya di interaksi budaya ini. Tapi di sini saya coba share aja mengenai pengalaman saya ketika saya mendapatkan bantuan kemarin dari FBKIB. Itu beberapa kali, bukan beberapa kali, baru satu kali di Jerman waktu itu. Jadi mungkin saya coba share tentang video pengalaman saya dulu ya mengenai kegiatan itu, supaya nanti bisa jadi referensi atau apa ya. Jadi mungkin mudah-mudahan juga jadi penilaian juga dari Bu Wati dan Bu dari Kemendikbud juga. Kalau memang mudah-mudahan sesuai harapan dengan apa yang telah dilakukan FBKIB kemarin. Jadi sesuai dengan tujuannya juga. Jadi mungkin seperti itu, benar seperti itu gitu, atau memang kurang atau memang apa, biar jadi dikoreksi juga. Jadi bahan diskusi untuk teman-teman PPI di Italia gitu buat. Baik, saya coba share dulu video pengalaman kami. Tapi mohon maaf karena waktunya 15 menit, jadi ini saya cepet-cepetin aja nanti. Sudah terlihat? Sorry. Sudah, Mas, sudah. Bentar, saya audionya belum. Ya. Every year here. Last year, some of us danced, and this year we have a project. Thank you so much for Isui, and thank you so much also for Kuko, who invite us this evening here, organize the whole things, so that, of course, who knows, maybe next year or in 2 years, you will invite some musician from your country and let them play here. 2 of them here in the center come from West Java, so it's a western part, and the other 2 is 2,100 kilometers away from the eastern part of Indonesia. And it's a little bit embarrassing, but I never even heard this instrument because I came from the western part of Indonesia. And for the first time when I saw them today, it was quite amazing for me. So we start traveling in the western part, and let's hear how the sound of the western part of Indonesia. I enjoyed this concert very much, and I like the combination of the traditional music from Indonesia and the modern pop songs from Europe and all over the world.
yeah, it was very nice. Thank you. White beaches, temples, what else? Food, the culinary, nasi goreng, maybe you know. Yesterday we just Okay, we had nasi goreng yesterday, satay, but not many would probably not know that we have also the music with us. And tonight we have another delight for you to present, which is the Sasando and Kecapi. And this is a very important instrument and very interesting instrument. It comes from Kecapi comes from the island of Java. Maybe, of course, maybe you all know about Kecapi. And perhaps not many people know Sasando, which comes from the island of Nusa Tenggara. But again, I'm very happy to be here, and let's enjoy this evening, and let's watch this performance together. Thank you. I really enjoyed this show. This is my second time actually, and I love the sound because it gives me so much home feeling, because I also come from Asia, so I just close my eyes and I just listen to them playing. It's so nice. It's like coming back home. Thank you so much for bringing this to Illumina. Thank you. In Südostasien. Das heißt, Indonesien liegt zwischen Singapur, ich weiß nicht, ob ihr das weiß, oder Malaysia und Australien. Australien kennt ihr? Ja? Okay. Und in Indonesien, wir haben 17.000 Inseln. Ist das viel? Ja. Oh, viel, weil das ist die größte Archipel der Welt, ja, und von hier, von Deutschland, wenn man nach Indonesien reisen, muss man fliegen. Weißt ihr wie lange? Ja? 35 Stunden, das ist ein Flug in der Welt, so lange ist es auch nicht. Ja. 6 Stunden, das ist zu wenig. 12 Stunden fast. 10, nee, zu wenig. 14, noch ein bisschen. 15, noch nicht. Ein bisschen noch. 16, aber genau gesagt 17 Stunden. Ja? Also, vor 2 Tagen haben die Gruppe hier aus Indonesien hierher nach Thüringen geflogen. Die sind geflogen aus Indonesien hierher, um ihre Musik zu präsentieren. Habt ihr Lust dazu? Ja! Ein Instrument kommt aus Westindonesien, ja, aus einer Insel heißt Java, in Westjava, und die andere kommt aus einer kleinen Insel heißt Rote. Und die Insel Rote ist in der Nähe von Australien und in der Nähe von Komodo-Insel. Wer weiß, Komodo ist? Komodo-Waran. Wer hat das
Izin Mas Agung, mungkin bisa sambil dijelasin ini kegiatannya apa kayak gitu, ngapain gitu. Oh, ini kita kemarin dapat kegiatan dari FBKIB di tahun 2023. Jadi kita bikin satu interaksi budaya bersama dengan sekolah-sekolah dan public city yang ada di Jerman. Dan kita sangat diterima oleh masyarakat di sana. Jadi ini sangat bikin kita membanggakan dan kita memberikan knowledge juga tentang apa itu sasando, kecapi, suling. Mereka bisa mencoba, mereka bermain dari anak-anak sampai dari mulai dari pendapat dari ketua yang mengundang kami kemarin. Oke. Ya, jadi dan ini kita bermain di salah satu sekolah tempat berkumpulnya orang-orang yang memang mendapatkan beasiswa khusus dari Jerman karena prestasi. Ini salah satu sekolah yang paling bergengsi di Jerman dan kita bisa diberikan kesempatan bermain di sana. Dan di sini kami selalu menjelaskan tentang budaya-budaya Indonesia, tradisi Indonesia, tentang apapun tentang Indonesia oleh Kak Mira dan Yani ini. Baik-baik. Dan jadi kegiatan Mas Agung ini selaku memang kemarin produsernya gitu. Ya, kemarin saya selaku produsernya juga, produser untuk kegiatan ini. Jadi saya merasa bersyukur buat kita bisa dapat kesempatan itu. Terus yang kedua selain saya mendapatkan kegiatan ini waktu di 2022 saya juga ada mendapatkan alhamdulillah proposal yang kami ajukan lulus benar lulus untuk kegiatan film Maestro Penjahat dan film kalau Sasando kemarin teman saya tapi menjadi menjadi produsernya di situ. Dan kemarin untuk film sekedar informasi film pencak silat saya kemarin sempat kita putar di mana di Belanda. Kebetulan di sini ada cabang pencak silat Setiahati. Ketuanya ingin membuat satu screening movie, kita diskusi mengenai pencak silat. Kemudian dari situ kemarin kita nonton bareng juga gitu, nonton bareng film yang kita buat ini gitu. Mereka berbicara akhirnya mereka bisa mengerti tentang sejarah film sejarah Setiahati, sejarah pencak silat dan sejarah bagaimana perjalanan pencak silat di Indonesia sampai dengan kemudian mereka berdiskusi pencak silat yang ada di Belanda. Kemungkinan juga nanti ke depan insya Allah di bulan April ini kita ketua pencak silat Belanda Federasi NSF itu kemarin meminta saya untuk film ini bisa diputar di Rumah Indonesia di KBRI, lagi diproses untuk pengajuan izinnya supaya bisa di screening oleh seluruh pencak silat yang ada di Belanda. Jadi bukan dari Setiahatinya aja gitu buat ini. Ini yang kemarin kita buat karena kita dapat juga ini bantuan dari Indonesiana waktu di 2023, di 2022-nya saya diminta tolong untuk pembuatan film Sasando. Jadi dari situ kita sangat terbantukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemendikbud dan ini merupakan bentuk satu interaksi budaya yang sangat menarik ketika nanti mudah-mudahan di Itali juga bisa mendapatkan kesempatan seperti itu dari fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud ini dari program Indonesiana. Gitu sih Mbak Astri, mungkin kalau memang ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya, luar biasa ya. Jadi berapa lama tuh Mas pembuatan film dari pencak silatnya itu Kak? Kira-kira dari... Kalau pencak silat sendiri itu pembuatannya kemarin tuh sekitar 1 tahun ya. Dari 1 tahun itu kita lama di riset dari mulai bulan September, kemudian nggak sampai 1 tahun sih. Sekitar 9 bulan lah, 9 bulan dari kita mulai riset, kemudian kita mulai reki, hunting lokasi, penyusunan skenario sampai dengan pemutaran di bulan Juli itu buat ininya dari bulan. Jadi kurang lebih sekitar 9 sampai 10 bulan lah. Oke, lumayan juga ya. Berarti sekarang lagi persiapan dan persiapan juga untuk debut filmnya itu ya Mas ya. Dan ya, pemutaran film dan sekarang kebetulan alhamdulillah saat ini saya lagi di Belanda dapat kesempatan lagi dari Kemendikbud, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan Ibu Wati nggak bosan dengan saya jadi langganan dapat terus, bukan karena kita kenal atau apa. Saya nggak kenal sebelum dengan Ibu Wati ataupun dari Kemendikbud, tapi memang karena saya mengajukan proposal yang kita lakukan benar-benar dan kita jalankan mudah-mudahan sesuai dengan harapan Ibu Wati dan dari Kemendikbudnya itu sendiri gitu. Jadi dari situ alhamdulillah kemarin setelah
film dari Jerman itu, saya diminta dari teman-teman Maluku untuk menggarap satu konsep proposal mengenai Museum Maluku. Dari situ saya coba mengajukan, terus ada saran untuk bisa ikut di beasiswa non degree gitu untuk penelitian gitu. Baik, dari situ saya coba dan ternyata kita berhasil. Nah, di sini saya coba menggarap tentang sejarah Maluku bersama Ibu Diana dan Ibu Risa. Nah, ada dua output yang nanti akan keluar, itu berupa jurnal budaya sejarah budaya Maluku, dan satu lagi kita akan membuat, karena saya basicnya di film, jadi saya membuat satu riset dan sekaligus kita langsung produksi juga film dokumenter tentang Patimura. Jadi Patimura ini kan satu pahlawan nasional yang memang lagi dalam tanda kutip lagi diperdebatkan di Maluku gitu, di dalam Maluku sendiri. Jadi ketika saya melihat ini satu yang menarik karena Patimura ini seperti ada dari beberapa daerah itu mereka mengklaim bahwa Patimura ini dari daerahnya, bahkan Fam Matulesi ini banyak yang mengklaim bahwa itu adalah keturunan Patimura, itu keturunan mereka gitu. Ini banyak sekali. Jadi kami ingin membuat dokumenter itu yang insya Allah nanti akan kita tayangkan premier di 15 Mei di Ambon gitu. Gitu, Mbak. Terima kasih banyak penjelasannya, Mas Agung. Ini mungkin ini luar biasa sih ya, kita dapat insight juga banyak pengalaman-pengalaman dari Mas Agung. Mungkin ini bisa jadi masukan juga ya buat teman-teman pelajar gitu yang mau bekerja sama mungkin sama Kemendikbud juga nantinya. Setelah ini kan kita akan mendengar speaker kedua dari Kemendikbud juga, dan ini insight yang luar biasa sih, Mas, bagaimana WNI dengan sangat semangatnya memperkenalkan dan mempromosikan gitu, tidak hanya melalui media musik dan juga film, tapi juga budaya itu sangat kompleks gitu, dari media apa aja bisa diperkenalkan gitu. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya, bagaimana respon dari masyarakat di luar negeri yang sangat antusias kayak gitu sama kebudayaan Indonesia gitu, melalui musik Sasando yang tadi sudah diperkenalkan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Kita masih ada 5 menit lagi sebelum kita lanjut ke pembicara Ya, kedua, Mas. sebenarnya Mas sedikit Agung. dari saya sih, sebenarnya dari kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud ini sangat bagus sekali kalau menurut saya. Jadi program-program yang ada di Kemendikbud ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk yang pemerhati budaya juga. Bisa kita mulai dari membuat satu konsep proposal yang memang kita bisa sesuai dengan tema yang atau juknis dari apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, yang akhirnya program-program ini bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya Kemendikbud gitu, buat masuk beberapa hal yang kemarin, karena memang kemarin itu saya pengalamannya dari situ semua, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Mudah-mudahan yang sekarang pun juga berjalan lancar. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak, di sini ada pihak Kemendikbud, Ibu Wati dan Ibu Lintang. Terima kasih banyak atas fasilitas ini. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan ini program ini masih akan terus berjalan. Jadi ada kesempatan untuk adik-adik dari PPI atau teman-teman di PPI ini yang nanti mencoba sendiri, mungkin dari Italia ataupun mereka berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja sih, Mbak Asri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Agung, untuk materi pada pagi hari ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi banyak lah ya yang kita dapatkan dari pengalaman Mas Agung yang bisa nanti kita ambil gitu vibe-vibe positifnya gitu. Oke, untuk selanjutnya kebetulan juga pembicaranya udah semangat nih sepertinya nih dari tadi. Ada Ibu Wati, perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang akan memberikan materi terkait dengan interaksi budaya. Mohon izin Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Makasih Mbak Asri. Aku kalau dipanggil Ibu berasa, ya, kok rasanya keras sekali. Tapi nggak apa-apa. Ya udah, oke, atau Kak Wati deh. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Selamat sore teman-teman. Selamat pagi waktu Itali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya makasih banyak ya udah diajak buat ngobrol-ngobrol sebenarnya. Tapi aku punya materi sebenarnya tuh panjang banget, ada 32 slide. Bukan bermaksud untuk membacakan itu juga, tapi nanti akan kita kasih tahu aja gitu sekilas apa sih yang dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan gitu ya, terus apa sih yang kita bisa kolaborasi, terus kemudian apa sih sebenarnya yang kita pengen gitu ya dari kebudayaan Indonesia gitu ya.
pengembangannya tuh kayak apa, pemanfaatannya tuh kayak apa gitu, dan upaya-upaya yang kita lakukan gitu, tata kelola. Plus juga interaksi secara sebelum interaksi sebenarnya antar antar suku bahkan di dalam negeri gitu ya, seperti apa, terus kemudian juga luar negeri. Mas Agung, makasih banyak. Kita kenal, tapi baru sekali ketemu, artinya. Tapi sebelumnya nggak pernah kenal, tapi kalau untuk urusan yang aplikasi-aplikasi, kami apa ya, untuk ya akses untuk semua orang yang terbaik pasti kita beri apa namanya fasilitasi gitu ya. Kita kenalnya karena Mas Agung kirim surat, terus kemudian rekan-rekan ingin apa namanya diskusi ya Mas ya, untuk kerjasama dengan Belanda waktu itu. Tapi nggak pernah kenal sebelumnya. Emang belum pernah kenal Ibu. Oke, ya belum pernah kenal. Oke, baik, makasih. Silakan Mbak Lintang. Sebelum memulai 32 slide. Beberapa kebijakan, langsung aja, lanjut. Ya, terus ini sebagai informasi aja, sebelumnya lagi. Yang ketiga, slide 3. Sebagai informasi apa yang kita lakukan, yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan ya, dia ada upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu yang kita maksud dengan pemajuan kebudayaan. Lanjut, itu bisa dibaca sendiri. Ini dia kalau menurut undang-undang ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Tadi dia ada di slide tersebut, nanti bisa dibaca juga. Lanjut. Nah, ini kekayaan kita, 1.340 suku yang tercatat, yang mestinya lebih dari 1.340 ini, karena Indonesia negara paling kaya soal biodiversity. Kalau biodiversity-nya sangat kaya, otomatis otomatis cultural diversity-nya juga luar biasa, gitu ya. Yang tercatat ada 712 bahasa. Ini juga belum tentu semuanya. Kalau kita ngomong dialek lebih dari ini. Ada 6 warisan dunia, ada 12 warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Dan warisan-warisan tersebut baik dari prasejarah, ya kita tuh di prasejarah tuh banyak banget yang belum dikelola dengan baik gitu. Ya karena nggak mungkin kalau Kemdikbud yang terus melaksanakan semuanya gitu. Lanjut, ada klasik dan juga kolonial. Nah ini dia. Ini angka-angka nanti bisa dilihat ya. Sampai saat ini yang ditetapkan warisan budaya tak benda itu ada 1.728, cagar budaya nasional itu ada 2.908. Nanti teman-teman bisa lihat juga di websitenya Kemdikbudristek Dapobud atau data pokok kebudayaan gitu, dapobud.kemdikbud.go.id. Rekan-rekan bisa lihat di sana seberapa banyak sih warisan budaya kita yang sudah tercatat ataupun yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini persebaran cagar budaya yang sudah ditetapkan. Lanjut. Ini dia juga sama, sebagai informasi aja, ada sebaran kapal tenggelam yang luar biasa banyak. Ini saya sedikit mau menjelaskan aja. Banyak sekali yang keliru apa itu warisan budaya dunia dan warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui UNESCO. Jadi batik itu tidak pernah menjadi warisan dunia. Angklung dia tidak pernah menjadi warisan dunia. Tari Saman dia tidak pernah menjadi warisan dunia. Dia adalah warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Jadi tanggung jawab pelestarian dan seterusnya itu ada di Indonesia. Sangat berbeda dengan katakanlah manusia purba Sangiran. Dia adalah warisan dunia yang kalau dia rusak, maka dunia bertanggung jawab melalui UNESCO. Ambil contoh misalnya Borobudur, ketika misalnya gempa ya kemarin Jogja, Prambanan juga begitu. Gempa terus ada kerusakan yang ikut melestarikan atau mengkonservasi itu seluruh orang ahli-ahli di dunia melalui UNESCO, mereka urun gitu karena ini adalah warisan dunia. Nah, dalam konteks ini tadi ya upaya pelindungan pengembangan manfaatan yang warna merah itu berat dilakukan oleh pemerintah. Semakin hijau itu semakin dilakukan oleh publik gitu ya. Jadi pemanfaatan itu ya oleh publik gitu yang kemudian melakukan. Katakanlah pariwisata juga pemanfaatan dari kebudayaan gitu ya. Ini silakan nanti dibaca aja. Terus lanjut aja. Ini juga ada, kita tuh punya indeks pembangunan kebudayaan sebagai ukuran ya. Ukuran. Ini juga sebagai informasi aja apa saja nama-nama direktorat yang ada di Dijen Kebudayaan. Terus ya ini juga terus lanjut aja, ini informasi juga. Terus ya ini ada beberapa
beberapa yang dilakukan ya saat ini yang prioritas-prioritas saja. Ada banyak sebenarnya program-program lain. Ada desa pemajuan kebudayaan. Mungkin rekan-rekan belum terbiasa gitu dengan mendengar desa budaya. Ya. Lebih banyak desa wisata yang sebenarnya yang kita siapkan nih bagaimana masyarakat atau bukan masyarakat apa namanya penduduk di desa itu justru ya melihat potensi budayanya dulu gitu. Dengan begitu dia akan dilindungi dan seterusnya gitu ya. Mereka akan mengembangkan harapannya anak-anak muda tidak pergi dari desa tersebut tapi membangun desanya. Kalau dia berbasis desa semua nih, berbasis kebudayaan nih di desa-desa itu, ya kita nggak bisa membayangkan berapa banyak pengembangan yang bisa kita lakukan. Jadi kita butuh pionir-pionir, kita butuh anak muda yang punya inisiatif yang luar biasa ya untuk mengembangkan kebudayaan di desa-desa. Kita punya Indonesiana TV, satu-satunya kanal TV tentang kebudayaan Indonesia, streaming 24 jam. Nanti teman-teman bisa baca di mana bisa akses. Lanjut. Di Dijen Kebudayaan itu juga ada satu direktorat yang mengurusi soal masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa cari informasi ya apa sih penghayat gitu kalau belum pernah dengar. Kita tuh banyak banget sebenarnya ajaran-ajaran asli Indonesia ya sebelum agama-agama Samawi masuk ke Indonesia gitu. Dan mereka sampai saat ini masih ada. Dulu seringkali mendapatkan diskriminasi lah bisa dikatakan begitu. Maka advokasinya dilakukan atau didampingi oleh Dijen Kebudayaan, dikoordinasikan lah kira-kira gitu ya, dibantu gitu dengan juga misalnya Kementerian Kumham dan seterusnya. Ini ada di Dijen Kebudayaan. Jadi kita sekarang sedang mengembangkan museum. Museum kita sudah beranjak menjadi BLU. Rekan-rekan mungkin bisa membayangkan seperti rumah sakit. Rumah sakit dia tarifnya agak naik, tapi untuk mengelola si museum itu sendiri. Kalau dulu mungkin masuk museum hanya bayar 2.500, 5.000 mungkin ke depan nih museum-museum negeri yang dikelola oleh Dijen Kebudayaan dia akan sedikit naik harganya, tapi untuk memperbaiki operasional dan juga untuk memperbaiki layanan kepada publik juga. Ini kita sedang bebenah. Gitu. Nah, ini nih, waktu saya ke Swedia, kan juga kaget gitu, kok ada fotonya Happy nih di sini gitu kan. Itu tidak banyak ya. Nah, Agung nanti bisa cerita. Tidak banyak sebenarnya. Permasalahan kita soal film Indonesia ini ada di mana? Jaring distribusinya belum luas. Modalnya terbatas. Kalau teman-teman yang berada di luar negeri itu bisa membantu untuk hal-hal ini, itu sangat sangat bermanfaat sekali. Gitu ya, barangkali ada jaringan distribusi, itu ada rekan atau kenalan atau apa gitu yang bekerja di bidang film gitu ya, itu sangat membantu sekali. Kemudian juga kurangnya tenaga kerja. Kita ini yang kita nggak usah ngomong produser dan segala macam ya, kameramen aja itu terbatas yang bagus. Nanti Mas Agung bisa cerita. Kita waktu itu melakukan Pekan Kebudayaan Nasional karena pandemi, terus kemudian dilakukan dengan upaya report nih. Ada 12 recording gitu, dikatakan dokumenter bukan juga, dia campuran ya antara dokumenter dengan film gitu. Saya bukan film, dokumenter dengan ada fiksinya sedikit gitu. Itu sewa kameranya aja habis gitu. Dan kameramennya juga terbatas. Jadi itu terasa banget bahwa kita nih kalau kita mau nyaingin Korea itu jauh banget. Nah ini itu juga kita sedang upayakan bagaimana pembinaan tenaganya juga kita lakukan. Juga belum optimal pemanfaatan kekayaan alam, budaya, dan intelektual dalam film. Nah film-film Indonesia yang mengangkat soal kebudayaan, lately dia lumayan nih ya. Apalagi yang terakhir agak lain. Sebenarnya agak lain juga bicara soal kebudayaan kan gitu ya. Walaupun memang masih konsumsi. Kalau kita mungkin screen di luar negeri buat orang-orang Asia atau ya mungkin Asia Tenggara bahkan ya, mungkin masih relate. Tapi kalau untuk di luar itu kami belum bisa melihat ada ininya ya. Tapi di dalam negeri luar biasa ya. Ini film yang paling laku tahun 10 tahun terakhir barangkali ya. Film agak lain. Ada beberapa banyak film Ngeri-Ngeri Sedap dan seterusnya. Ada banyak film-film sekarang yang mengangkat kebudayaan Indonesia. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi ya. Kita juga membentuk ekosistem itu melalui Direktorat
film musik dan media lagi. Salah satu upaya diplomasi budaya kita adalah lewat film, gitu ya. Ya juga dilakukan oleh semua negara rasanya gitu. Nah, ada mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya diplomasi kita namanya jalur rempah. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dengan jalur rempah? Jalur rempah ini sebenarnya itulah interaksi budaya sebenarnya. Jadi pada masa jauh sebelum kolonial, kalau kita ngomongin rempah gitu ya, orang banyak bicara tentang kolonialisasi gitu. Sebenarnya jauh sebelum kolonial, bangsa kita itu didatangi dunia, mengambil rempah di Nusantara, lalu kemudian jalur tersebut akhirnya membawa interaksi budaya. Nah, inilah yang terjadi, akhirnya ada akulturasi dan seterusnya. Ini sedang kita banyak sekali riset kita lakukan dan riset kita lakukan kerjasama ya dengan negara-negara yang punya shared heritage pada saat itu. Ya pastilah kalau dengan Cina ya, pastilah misalnya ya, pastilah dengan negara Indonesia gitu ya, ke Nusantara, belum ada Indonesia, ke Nusantara. Nah, ini membekas nih secara kebudayaan. Kalau kita reconnecting budaya tersebut dan interaksinya dibangun kembali, harapannya ke depan kita punya rasa yang sama dan itu menjadi diplomasi yang sebenarnya sangat kuat, gitu ya. Lanjut, itu kita ingin sebenarnya dari jalur rempah. Jadi dia bukan sebuah jalur yang tidak terputus, tapi adalah bagaimana hubungan satu suku bangsa dengan Indo-Nusantara dengan satu suku bangsa di tempat lain, atau misalnya nggak usah lah jauh-jauh ya, keluar negeri, di dalam negeri bahkan gitu ya. Bagaimana hubungan misalnya Surabaya dengan teman-teman Surabaya dengan Maluku misalnya gitu. Ini dulu sangat luar biasa gitu hubungannya, tapi kesini ya kita lihat Banda Neira dengan Surabaya kan jauh sekali ya. Kalau soal teknologi dan seterusnya gitu. Ini mesti ada interaksinya, harus dibangun kembali sehingga sama-sama maju gitu. Nah, ada juga diplomasi kita saat ini adalah soal wellness. Kalau ngomongin wellness ini jangan kebayangnya pijet ya, tapi sebenarnya well-being, happiness kan dia ya. Wellness ini juga kalau teman-teman bisa cek gitu investasi di wellness ini luar biasa besar. Dan Indonesia harusnya punya potensi yang luar biasa di soal wellness. Ya, soal pangan sehat gitu ya. Ada banyak hal, pariwisata yang sustainable tourism dan seterusnya ya. Ada investasi. Kalau kita investasi di sini itu buat Indonesia sangat menguntungkan sekali gitu. Tapi ini belum digarap dengan baik. Lanjut. Saya mau agak panjang nanti cerita soal interaksi budayanya. Lanjut. Bintang. Ya, nah ini dia. Sebelumnya nggak ada dana Indonesia ya? Sebelum pendukungan ini, nggak ada. Oke. Belum ada. Oke, aku skip berarti. Mestinya ada, dibukain aja nanti websitenya ya. Ada satu tadi yang Mas Agung cerita, dana abadi kebudayaan. 2018 kita kongres, lalu teman-teman seniman minta sama presiden untuk dibuat dana abadi kebudayaan. Lalu presiden janji 5 triliun taruh. Oke, 5 triliun ditaruh untuk diinvestasikan. Ternyata 2019 itu di-declare, 2020 kita pandemi sehingga tidak jadi 5 triliun, jadinya 3 triliun. Tapi 2022 kemarin sudah diinvestasikan sebanyak 5 triliun. Dan menurut informasi dari Kementerian Keuangan, sejak tahun ini sudah ditambah jadi 7 triliun gitu ya. Jadi yang tadi yang Mas Agung cerita fasilitasi dan dana Indonesia dan seterusnya itu adalah yang kita manfaatkan dari hasil kelola dana abadi kebudayaan. Dari yang 5 triliun itu di tahun 2022 itu sudah keluar 185 miliar. Jadi itulah yang kita kelola. Dan ada banyak sekali kategori, nanti Mbak Lintang bisa kasih websitenya danaindonesiana.kemdikbud.go.id.
ada banyak sekali peluang, ada penciptaan karya kreatif inovatif, ada dokumentasi maestro, ada macam-macam. Ada 12 kategori. Ada juga matching fund. Jadi kalau misalnya teman-teman produser gitu ya, sudah mendapatkan dukungan untuk membuat film dari satu ya boleh katakan perusahaan atau sponsor lah. Mereka dapat sponsor untuk misalnya Pagunya bikin film 32 miliar. Mereka dapat dari sponsor di satu negara atau di Indonesia nggak apa-apa, itu dari swasta mungkin gitu. Mereka mendapat sponsor 10 miliar. Maka dari Dana Indonesiana akan mendukung 10 miliar juga. Jadi ini 50-50 untuk rekan-rekan sineas. Tapi kalau misalnya mereka dapat sponsornya 500 juta ya mau nggak mau dari Dana Indonesiana juga akan mendukung 500 juta. Jadi berapa banyak mereka mendapatkan investasi dari pihak lain, pihak sponsor, maka Dana Indonesiana akan memberikan sebesar angka tersebut gitu. Jadi yuk lomba-lomba kita cari. Artinya dia sudah lulus sensor dulu nih ya dengan rekan orang-orang yang memberikan sponsor atau lembaga-lembaga yang memberikan sponsor ini gitu. Kemudian nanti di Dana Indonesiana juga ada mekanisme. Jadi enggak terus kemudian kalau udah ada sponsor pasti lolos, tapi ada mekanisme didaftarkan dan seterusnya. Tapi nanti yang akan diberikan sebesar yang diberikan dari sponsor. Jadi 50-50, satu-satu. Jadi berapapun yang dari sponsor maka pendukungan dari Dana Indonesiana sebesar tersebut untuk namanya matching fund, baik untuk film, pertunjukan maupun untuk proyek sastra. Artinya misalnya joint book writing gitu ya, atau joint book translation, itu bisa, sangat bisa diusulkan. Mekanismenya, kategorinya namanya matching fund. Lalu yang selama ini kita lakukan interaksi budaya dengan internasional, biasanya kita kirim pelatih seni. Ini dirasa efektif gitu ya, karena kita nggak kirim banyak orang, tapi dia punya influence yang luar biasa gitu ya. Baik pelatih tadi misalnya Ando, pelatih gamelan yang banyak ya, pelatih silat dan banyak yang kita kirim. Kemudian screening film tahun ini kita kerjasama dengan Dirjen IDP untuk Kemdikbudristek akan mengkurasi mungkin 10 atau 15 film yang bisa secara bebas, bukan secara bebas, yang bisa pastinya dengan izin ya dari Kemdikbudristek untuk di-screen di internasional. Jadi kalau misalnya KBRI, rekan-rekan TPI mau bikin penayangan film, maka film-film yang kami kurasi ini lalu kemudian rights-nya kita beli, itu bisa di-screen. Kemudian ini juga kita lakukan joint research dengan beberapa negara, peneliti-peneliti ya, kita peneliti dari Indonesia, peneliti dari sana, terkait dengan kebudayaan. Kita bikin riset output-nya, buku, terus kemudian output exhibition, dan seterusnya. Ya, di akhir itu ada joint exhibition. Tadi matching fund saya sudah sampaikan. Kemudian juga ada kolaborasi ICH. Ini persahabatan ya. Join nominasi akan lebih ada single nominasi. Jadi kalau misalnya kita mengusulkan kebaya Indonesia itu di review atau didiskusikan di UNESCO itu cukup makan waktu. Akan lebih cepat kalau misalnya kita mengusulkan joint nominasi karena itu adalah shared heritage. Ya. Jadi misalnya sekarang kebaya kita mau ngusulin dengan negara-negara tetangga karena memang mereka juga punya atau karena bukan punya, karena di negara-negara tersebut juga berkembang budaya kebaya itu. Lanjut. Nah, untuk interaksi budaya tadi dan semua Dana Indonesiana itu mendaftarnya secara online pihak independen, sehingga kami ini nggak inilah ya, sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya. Jadi as long as kegiatannya itu bagus, maka besar kemungkinan itu akan didukung.
Kemudian untuk dukungan perjalanan, dukungan next aja Lintang, dukungan perjalanan itu as long as dia bukan undangan dari KBRI atau perwakilan Indonesia di luar negeri, maka besar kemungkinan kita dukung. Kenapa? Ini mungkin teman-teman tanya, kenapa kalau misalnya undangan dari perwakilan atau undangan dari PPI itu nggak bisa? Proses kurasinya masih belum optimal. Ya. Dibanding misalnya sebuah melakukan kurasi. Oleh karena itu kita daripada kita ini bisa ini enggak, ini bisa ini enggak, mendingan ya udah kita udah ngobrol juga dengan Kemlu bahwa kalau undangannya datang dari KBRI atau perwakilan Indonesia di internasional gitu di luar negeri, kita belum bisa mendukung kecuali ada sebuah program yang emang bagus gitu kita bicarakan sejak awal. Biasanya kalau ngobrolin itu mungkin di akhir-akhir tahun gitu ya, sehingga dia akan masuk ya bulan-bulan September, Oktober di tahun ini untuk kegiatan di tahun depannya. Kita bicarakan apa yang strategis, seperti apa modelnya, itu bisa masuk dalam programnya di Dijen Kebudayaan. Tapi kalau misalnya undangan dari penyelenggara event atau penyelenggara forum internasional di luar negeri, itu langsung aja apply melalui fasilitasi dukungan perjalanan. Nah, juga ada tadi Mas Agung juga sampaikan bahwa di Kemdikbudristek ya, khususnya Dijen Kebudayaan ini lewat Dana Indonesia. Nah, ini juga ada pendukungan beasiswa khusus pelaku budaya ya, atau mereka-mereka yang sekolah atau yang kuliah S1, S2, S3 di bidang kebudayaan. Gitu. Nah itu saat ini sudah tutup gitu, tapi ada mekanisme itu. Plus juga ada untuk apa namanya short course. Jadi residensi yang kegiatannya minimal 1 bulan sampai maksimal 3 bulan itu juga bisa. Jadi misalnya teman-teman diundang gitu ya, ini berkaitan dengan kebudayaan. Short course selama 1 bulan atau residensi selama art residence selama 3 bulan itu bisa apply lewat program beasiswa ini. Lanjut. Ya, ini nanti dibaca aja. Oke. Rasanya sudah sangat panjang saya menjelaskan, mulai dari kekayaan budaya, kebijakan, dan seterusnya sampai bagaimana interaksi budaya kita lakukan. Silakan kalau ada yang mau menanyakan atau diskusi, saya buka. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak ya, Mbak Wati. Udah sangat kompleks untuk penjelasannya. Dari penjelasan tadi tuh emang diperlukan gitu mekanisme yang sangat-sangat jelas dan juga tidak hanya kerjasama dari stakeholder dari Indonesia juga, tapi juga dari para diaspora, let's say lah ya, yang di luar negeri untuk membantu mempromosikan dan semoga interaksi budayanya juga lebih kuat gitu. Dan saya personalnya juga tertarik sih Mbak untuk yang program BLU Museum itu karena berkaca kita di Italia contoh itu museum itu jadi salah satu wadah rekreasi gitu, terutama para pelajar yang suka datang ke museum, dan biasanya para pelajar tuh dapat kayak student discount gitu loh Mbak. Nah, saya harapkan mungkin nanti di Indonesia bisa lebih apa ya, dipromosikan, didorong gitu Mbak untuk istilahnya supaya museum di Indonesia tidak hanya sekadar tempat menaruh benda-benda yang penting saja, tapi juga sebagai ajang untuk kreasi inovasi juga gitu. Karena saya yakin Indonesia bisa gitu, seperti yang ada di Italia kayak gitu. Spill dikit ya, spill dikit. Mei ini kita launch For the Bird jadi night museum, dan kita benar-benar mau mengangkat muse-nya gitu ya. Jadi museum itu-nya yang diangkat. Muse, oke. Iya. Terima kasih. Mungkin sebentar saya akan buka ya sesi diskusi karena ngelihat teman-teman kayaknya udah nggak sabar. Tapi sebelum itu saya akan lanjut ke pembicara ketiga. Ini ada Mas Wibi yang mungkin juga berkaitan dari apa yang pembicara pertama dan pembicara kedua sampaikan tadi. Ini Mas Wibi kayak udah nggak sabar nih mau menyampaikan materi. Ya, Silakan Mas Wibi. terima Waktu dan kasih tempat dipersilakan. Mbak Astri dan juga salam kenal Mbak Wati, Mas Agung dan teman-teman sekalian. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jika tadi sudah ada dari perspektif film dan dari perspektif pemerintah,
Eh, Oke, yang saya share kelihatan ya? Terlihat. Kelihatan. Oke, jadi saya akan membicarakan perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Ginanjar Purnawibawa, biasa dipanggil Wibi. Saya sekarang dalam program PhD untuk arkeologi di Universitas Napoli Lorentale. Sehari-hari saya sebagai pengajar pendidikan sejarah di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan membawa suatu sebenarnya sharing apa yang saya kerjakan di Italia. Jadi saya membicarakan mengenai diaspora warisan budaya, lebih tepatnya warisan budaya benda Indonesia yang ada di museum-museum yang ada di Italia seperti itu. Topik saya sendiri hari ini sendiri saya akan bicarakan paling tidak 4 bahan ini. Jadi sebenarnya sepanjang apa sih kisah dari Indonesia dan juga atau Nusantara, Mbak Wati tadi menyebut karena kita waktu itu belum Indonesia dan Italia, sejauh apa kisahnya, kemudian apa saja bentuk diaspora warisan budaya benda kita yang ada di Italia dan kenapa sebetulnya kita harus peduli dan kita bisa apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk benda-benda ini seperti itu. Uh, kita jalan mundur mengenai kisah Indonesia dengan Italia itu sudah dimulai dari sejak masa yang sangat lama ya, dari mulai adanya jalur rempah gitu, paling tidak abad ke-13 itu ada petualangnya namanya Marco Polo yang teman-teman yang di Venesia mungkin pernah berkunjung ke Marco Polo Square. Dan itu terus terjadi gitu karena bangsa Italia sendiri mereka petualang dan juga pedagang. Jadi secara periodik tiap abad akan ada 1 atau 2 tokoh yang berkunjung ke Nusantara pada waktu itu. Dan puncaknya pada abad ke-19, abad ke-20 itu semakin banyak peneliti-peneliti Italia yang datang ke Indonesia. Seperti mungkin kalau dari teman-teman di biologi mengenal Eduardo Beccari, kemudian di antropologi ada Modigliani, dan juga banyak tokoh lainnya gitu. Dan bahkan salah satu cagar budaya nasional kita yang berupa benda biola dari W.R. Supratman itu juga diduga dibuat dari Italia, tepatnya di Cremona yang merupakan Mekahnya bagi para violinis ya atau pemain biola di dunia seperti itu. Dan teman-teman yang di Jakarta mungkin juga familiar dengan es krim Ragusa gitu yang juga didirikan oleh orang Italia. Dan untuk lokasi saya belajar sendiri di Napoli itu agak spesial mengenai program dan keterkaitan dengan Indonesia karena sejak tahun 2009 kita di sini ada program bahasa Indonesia yang sudah mengadakan banyak pertukaran pelajar juga dan lain sebagainya. Termasuk juga banyak teman-teman diaspora di Indonesia termasuk para pelajar PI dan juga banyak Romo, Suster dan Bruder yang berasal dari Indonesia yang mengabdikan dirinya untuk berkarya di Italia seperti itu. Paling tidak di wilayah Campania, kalau nggak salah ada sekitar 500 orang sekarang yang terdaftar. Jadi cukup banyak warga Indonesia, warga diaspora Indonesia yang ada di Italia. Nah, untuk penelitian saya sendiri, saya fokus di bidang diaspora warisan budaya Indonesia yang bersifat kebendaan gitu. Nah, tadi Mbak Wati sudah menjelaskan mengenai apa itu cagar budaya. Saya cuma membahas sedikit lagi. Jadi yang saya bahas di sini adalah warisan budaya atau yang bisa kita pahami sebagai hasil budaya dari suatu masyarakat yang memiliki unsur fisik dan tak fisik. Jadi misalnya keris ada unsur fisik kebendaannya, ada unsur ideologis dan sosiologisnya juga gitu. Karena keris mempunyai nilai-nilai simbolisme misalnya. Nah, rupanya benda-benda ini banyak sekali yang berasal dari Indonesia dan sekarang mereka disimpan di museum-museum di Italia gitu. Dari hubungan tadi, dari sekitar abad ke-12 sampai sekarang, itu banyak sekali benda-benda ini yang datang ke Italia dari berbagai macam caranya gitu. Mulai dari ekspedisi privat pada masa kolonial, kemudian ekspedisi militer juga, karena pada abad ke-19 Italia sempat ingin mencoba mencari daerah koloni di Asia Tenggara. Dan juga banyak dari koleksi misionaris yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian mereka kembali membawa benda-benda itu ke Eropa seperti itu. Nah, yang menarik benda-benda ini sekarang seolah hilang gitu. Jadi
mereka tersimpan di museum, seringkali tidak banyak dibicarakan karena peneliti di Italia sendiri sekarang tidak banyak yang melakukan kajian mengenai Indonesia, jadi mereka juga tidak tahu benda itu apa. Dan kita sendiri warga Indonesia yang ada di Italia ataupun warga Indonesia yang ada di Indonesia, kita tidak tahu kalau ada benda kita yang ada di museum-museum tersebut gitu. Jadi mereka ini menjadi bagian dari sejarah yang hilang gitu. Nah, saya melakukan kajian ini utamanya di Museum of Anthropology and Ethnology di Firenze. Itu saya fokus kepada koleksi Nias. Kenapa koleksi Nias nanti akan saya jelaskan di belakang itu. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat ini 3D rekonstruksi yang saya buat dari salah satu arca leluhur di sana, dan juga ini beberapa foto benda-benda Indonesia yang ada di sana. Dan jumlahnya sendiri cukup luar biasa untuk bisa membuat satu museum baru, katakanlah. Nah, ini adalah suatu peta sementara ya, persebaran objek budaya Indonesia yang ada di Italia seperti itu. Dari survei fisik, online, dan juga komunikasi dengan kurator, itu setidaknya kita sekarang objek-objek Indonesia ada setidaknya di 10 museum di Italia plus 1 di Vatikan. Jadi di utara kita ada di Museum of Oriental Art, itu ada berupa keris dari Madura, keris dari Jawa, dan banyak lainnya. Kemudian di Mudec di Milan ada parang dari Nias. Di Museum of Anthropology dan Etnografi Turin yang punyanya Museum of Torino, mereka juga punya banyak objek dari Bali dan dari Jawa. Kemudian yang unik ini Museum of Chinese Art and Ethnography yang ada di Parma. Ini merupakan museum milik para teman-teman misionaris dan gereja, dan mereka seringkali membuat program bersama dengan masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Parma. Jadi ada pameran temporer mengenai objek dari Minangkabau, Makassar, dan seterusnya. Lokasi penelitian saya sendiri fokusnya di sini, di Museum of Anthropology and Ethnology Florence, yang memiliki sekitar 2.000 koleksi Indonesia, Nias, dan juga Batak, kurang lebih 2.000 koleksi. Kemudian ada museum tekstil, kemudian yang paling kaya tentu saja di Museum Vatikan, itu sangat luar biasa jumlah koleksi Indonesianya. Museum of Civilization Rome juga sangat banyak perhiasan Indonesia di sana. Intinya sangat banyak sekali koleksi-koleksi Indonesia yang ada di museum-museum ini gitu. Jadi dan saya juga baru tahu ketika saya melakukan riset ini gitu. Setahu saya cuma ada di Firenze katakanlah, tapi ternyata di banyak museum ini masih banyak, dan tentunya mereka datang dengan cerita yang berbeda-beda gitu. Nah, saya langsung loncat ke sini ya. Sebenarnya kenapa kita perlu peduli dan kenapa mungkin ini penting untuk kita ketahui bersama gitu. Karena sudah dibicarakan dari awal gitu bahwa warisan budaya itu penting dan merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi sebagai contoh di gambar di slide ini teman-teman bisa lihat. Jadi ketika saya pertama kali datang ke Firenze di 2003 bulan Juni, objek Nias itu masih ditulis sebagai milik dari negara Malaysia gitu. Nah, baru kemudian kita melakukan riset, dokumentasi, komunikasi secara intens. Akhirnya pada bulan September itu alhamdulillah sudah diganti menjadi Indonesia. Nah, ini mungkin sederhana ya, cuma mengganti plakat dan mengganti nama gitu. Tapi di sini menunjukkan bahwa objek-objek ini tuh memiliki peranan penting dan strategis sebagai representasi Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Karena objek-objek ini sangat mudah diakses oleh orang-orang yang berkunjung ke Italia. Kalau saya ingin kasih data sedikit mengenai kunjungan museum yang ada di Italia, tentunya untuk teman-teman yang di Italia sudah tahu betapa padatnya museum-museum di sini. Setelah COVID, kita melihat bahwa total museum di Italia itu dikunjungi sekitar 47 juta orang dari segala penjuru dunia. Sementara sebagai contoh Museum Vatikan, salah satu museum yang paling banyak dikunjungi, mereka dikunjungi 5 juta orang per tahunnya. Nah, jadi bayangkan orang-orang ini datang ke sana, kemudian melihat objek Indonesia, warisan budaya Indonesia, itu direpresentasikan dengan cara yang salah misalnya. Tadi misalnya objek Nias disebut sebagai objek Malaysia. Waktu saya datang itu udah langsung kayak yang, apa yang terjadi gitu. Terus langsung minta ngobrol sama kuratornya kayak, ini dari Indonesia loh, bukan dari Malaysia gitu. Terus mereka, oh ya maaf gitu, karena di catatan, jadi masalah utamanya mereka masih merujuk ke catatan dokumen.
yang menyebutkan waktu itu Kepulauan Melayu misalnya. Jadi terus mereka langsung mengambil Malaysia. Nah, jadi objek-objek ini itu sangat penting dan juga seringkali mereka tidak mengupdate pengetahuannya. Disinilah saya rasa peran kita sangat penting untuk membuka komunikasi dengan museum dan juga instansi lain terkait pentingnya objek-objek ini. Nah, di sini kita mungkin perlu belajar dari Asian Civilization Museum dan juga Asia Culture Center di Singapura dan Korea gitu. Karena mohon maaf gitu, cuma sebagai dari perspektif kekayaan budaya mereka tidak sekaya Indonesia. Kita jauh lebih kaya gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menghimpun koleksi dari berbagai penjuru dunia, dibeli melalui akuisisi, kemudian akan disimpan di sana. Karena tujuan dua instansi ini itu menjadi jendela atau menjadi cermin Asia gitu. Jadi orang datang ke sana, mereka bisa melihat keseluruhan sejarah Asia di sana tanpa perlu berkunjung ke negara lain. Jadi mereka ingin dalam tanda kutip mendominasi budaya gitu. Di sini ada narasi besar ingin membuat mereka menjadi pusat kebudayaan Asia. Nah, sementara kita yang punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa, seolah-olah malah kita lupa kita punya objek di luar sana seperti itu. Kemarin ketika sempat ramai kasus Museum Nusantara di Delft, Belanda, objek yang dipulangkan ke Indonesia jumlahnya tidak terlalu banyak karena dilakukan kajian dulu, riset dan seterusnya. Sementara Korea Selatan langsung bilang kita ambil objek yang tidak diambil oleh negara lain. Jadi mereka punya sekitar 7.000 objek dari Indonesia sekarang yang masih belum dipublish datanya. Jadi bisa kita bayangkan mungkin teman-teman dari sini ada yang dari suku tertentu mungkin yang di daerahnya tidak ada museum, tapi justru ternyata ketika ke Italia melihat objek-objek ini ada di tanah orang lain dan diceritakan dengan cara yang salah, itu tentu sangat memprihatinkan. Nah, saya akan ambil dua contoh objek yang menurut saya penting. Itu yang pertama ada di Museum of Paleobotany dan Ethnobotany di Napoli yang ada di belakang kampus saya ceritanya. Objek ini menjadi penting karena mereka ini berasal dari masyarakat Sakai yang ada di Sumatera, yang mereka hidup di hutan, kemudian hidupnya itu displace atau tergusur dengan adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan dan seterusnya. Mereka tertendang dari lingkungan aslinya, mereka pindah ke transmigrasi ke kota-kota besar dan mereka meninggalkan cara hidup tradisional mereka. Nah, jadi benda-benda ini sekarang mereka mewakili cara hidup suatu masyarakat yang sudah punah sama sekali gitu, sudah hilang. Jadi mereka tentu tidak menyimpan benda-benda ini gitu karena seperti kalau kita pindah seringkali kita pindah dari satu tempat mungkin sendok garpu kita tinggal yang dari plastik yang bisa dibuang gitu. Nah, tapi di museum ini sekarang mereka punya data-data ini gitu yang mungkin kita juga tidak punya di Indonesia. Contoh kedua yang penting ini adalah arca leluhur dari Nias atau Aduza Tua yang saat ini sudah hampir punah dan tidak digunakan di masyarakat modern di Nias. Karena mereka bagian dari kepercayaan tradisional yang kemudian dimusnahkan ketika masuknya misionaris dan juga agama Samawi. Jadi arca-arca patung-patung kayu yang ada di Nias itu semuanya sebagian diambil oleh misionaris. Kebetulan ada di Virey dibawa oleh peneliti Italia sebelum dilakukan pertobatan massal pada waktu itu sekitar 8 saya lupa abadnya tapi antara 19 akhir. Nah, jadi ini menjadi beberapa spesimen yang terselamatkan dari agama lokal yang pada waktu itu berkembang. Sekarang mereka sudah hilang sama sekali karena hampir sebagian besar masyarakat di Nias sekarang memeluk Katolik, Kristen dan juga Islam seperti itu. Nah, jadi seringkali benda ini mungkin kurang diapresiasi di Indonesia, tapi di sini mereka sangat disimpan. Tapi sayangnya mereka seringkali dipresentasikan atau digambarkan dengan cara yang kurang tepat gitu. Karena tentunya kita lebih tahu sebagai orang Indonesia mengenai benda-benda ini gitu dibandingkan peneliti-peneliti asing yang menggunakan data-data sejarah lama yang tidak terupdate untuk menceritakan mengenai apa itu benda-benda ini seperti itu. Nah, juga mungkin ini khusus untuk teman-teman dari PPI yang ada di Italia gitu. Kita punya hutang dengan masyarakat Indonesia secara umum karena kita punya privilege untuk melihat koleksi-koleksi ini gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan gitu.
Nah, paling tidak bersama-sama kita bisa mendokumentasikan warisan budaya yang ada di Italia. Jadi mungkin kalau teman-teman berkunjung ke museum dengan potongan tiket pelajar tadi, atau yang ambil studi seni, arkeologi, sejarah, arsitektur, biasanya masuk museum gratis, tinggal tunjukkan kartu pelajar. Itu coba mulai ketika melihat objek Indonesia, warisan budaya Indonesia, coba difoto, coba di-share di Instagram gitu. Paling enggak muncul awareness bahwa ada loh objek-objek seperti ini, seperti itu. Mungkin juga yang belum punya topik bisa melakukan penelitian terhadap kajian benda-benda ini karena sangat menarik dan seringkali mereka tidak pernah diteliti karena keterbatasan sumber daya peneliti di Italia sendiri. Yang ketiga dan keempat ini mungkin lebih cocok didiskusikan bersama Mbak Wati dan Mbak Lintang dan juga Kemendikbud gitu, karena mungkin perlu bagi kita untuk membangun basis data warisan budaya Indonesia yang ada di luar negeri, terutama di Italia misalnya, karena seringkali ketika kita berbicara warisan budaya Indonesia yang ada di luar negeri, fokusnya selalu ke Belanda yang memiliki sejarah kolonisasi secara langsung dengan Indonesia gitu. Nah, tapi objek-objek ini sebenarnya mereka ada di berbagai tempat, ada di Denmark, ada di Ceko, di Jerman, di Paris, dan di banyak tempat lainnya yang mereka tidak terdata secara baik. Dan alangkah baiknya kalau juga kita bisa mengetahui di mana sih warisan budaya kita gitu, sehingga suatu hari nanti kita bisa memutuskan apa yang ingin kita lakukan dengan mereka gitu. Selanjutnya apa misalnya, apakah kita akan merencanakan restitusi, dipulangkan kembali ke Indonesia atau ke komunitas karena memiliki nilai penting, apakah kita perlu bekerja sama gitu untuk mewujudkan akses digital, membuat pameran bersama misalnya, kolaborasi lain dan seterusnya. Jadi mungkin ini yang saya sampaikan sebagai pemantik diskusi ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pernah lihat dan lain sebagainya, mungkin bisa bercerita juga. Dan juga saya minta bantuannya sedikit. Kalau ada teman-teman yang ke museum yang belum saya sebutkan tadi melihat objek Indonesia, itu mungkin bisa hubungi saya via Instagram atau email gitu, karena nanti akan saya kunjungi, karena saya masih mencatat dan membuat database dari objek-objek ini sebagai bagian dari penelitian saya. Mungkin sekian, terima kasih, dan saya menunggu diskusi dari teman-teman semua. Terima kasih Mas Wibi untuk materinya sangat luar biasa ya, dari pengalaman dan juga riset yang telah dilakukan di Italia khususnya, dan juga kebetulan tadi membahas museum dan saya juga personally baru tahu gitu bahwa ada Nias itu malah dibilang bukan dari Indonesia gitu, itu sebagai bentuk ini ya teman-teman ya, sebagai bentuk nggak rugi gitu kita belajar ke luar negeri, ternyata memang ada hal-hal yang memang kita perlu perbaiki dan kita perlu koreksi gitu apa yang terjadi di luar negeri. Dan untuk Mas Wibi sendiri ini kita masih ada waktu 5 menit, mungkin saya penasaran sebelum kita lanjut ke diskusi, saya penasaran gimana sih komunikasinya terhadap yang tadi di Nias itu sehingga apa bisa diperbaiki gitu loh, yang awalnya dibilang dia Melayu, kemudian berapa lama sih, apakah Mas Wibi juga terlibat dalam komunikasi terkait perbaikan asal dari kebudayaan tersebut? Oke, ya tadi mungkin saya agak terburu-buru ya, jadi belum menceritakan. Jadi untuk yang museum di Firenze untuk kajian saya, itu saya berkomunikasi langsung dengan Museum Antropologi dan Etnologi dan juga dengan teman-teman di Nias melalui Nias Heritage Museum. Nah, ini kebetulan mereka juga teman-teman di Nias sangat menyambut baik gitu adanya penelitian ini gitu, karena mereka tahu ada objek mereka yang ada di luar negeri yang dibawa oleh peneliti asing, tapi mereka tidak memiliki cara untuk terhubung kembali gitu. Nah, jadi minimal nantinya dengan penelitian ini paling nggak mereka punya datanya, ada database-nya. Mereka tahu ada koleksi Nias di sana berapa banyak, bendanya apa saja, termasuk juga yang akan saya bawa kembali ke Indonesia nanti paling tidak fotonya dan juga 3D modelnya gitu. Jadi kita punya representasi digitalnya paling enggak gitu. Nah, sementara untuk tadi perubahan dari label ke Malaysia ke Indonesia itu berasal dari komunikasi saya dengan pihak museum gitu, karena saya datang ke sana terus melihat itunya labelnya masih Malaysia. Saya tanya kenapa ini Malaysia gitu. Dijawab dengan penjelasan yang tadi, karena pada catatan perjalanan dari Elio Modigliani, peneliti Italianya, disebutkan Nias berada di Kepulauan Melayu. Tentu tidak salah gitu, karena
bisa disebut kita kan terletak di Malay Archipelago ya. Nah, cuman kemudian diterjemahkan secara literal disebutkan masih Malaysia seperti itu. Jadi kayak seperti ini kadang-kadang mereka tidak serta-merta ingin menyembunyikan sejarah atau apa, cuma kadang-kadang memang ada perspektif kebangsaan yang sama oleh mereka diabaikan karena mereka melihat lokasi geografis misalnya. Jadi komunikasi seperti ini itu tentunya sangat dihargai oleh mereka juga gitu. Ketika kita datang ke lokasi itu, kita memberikan masukan mengenai objek-objek yang ada gitu. Nah, selanjutnya itu tahun ini saya akan ke Nias lagi membawa beberapa objek, bukan foto, objek, dan saya akan berdiskusi dengan teman-teman di Nias gitu. Sebenarnya objek ini apa sih yang ingin kalian ceritakan? Karena mungkin sekarang diceritakan dengan cara yang kurang tepat oleh museum misalnya. Jadi membangun komunikasi ini memang jadi saya kayak tukang ini ya, apa sih, pos dari satu tempat ke tempat lain menghubungkan dua suara gitu. Cuma ya ini salah satu bagian dari penelitiannya Luar seperti itu. biasa sekali, terima kasih penjelasannya Mas Wibi. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan 3 pemaparan dari 3 pembicara, di mana pembicara pertama ada Mas Agung. Aku repeat lagi ya, jadi Mas Agung sudah men-share pengalamannya beliau ketika di Jerman, juga pengalaman beliau ketika sedang menggarap film, dan juga nantinya akan menggarap film tentang Pattimura. Jadi teman-teman yang baru join, mungkin ada yang tertarik terkait dengan film production, bisa banget tanya ke Mas Agung nanti ketika sesi diskusi. Kemudian di sini juga kita punya perwakilan dari kementerian, ada Mbak Wati selaku Ketua Tim Kerjasama Humas. Jadi Mbak Wati sudah menjelaskan perspektif dari Kemendikbud seperti apa dalam hal pendukungan kebudayaan dan juga warisan Indonesia seperti apa di dunia, itu sudah dipaparkan. Dan terakhir tadi kita sudah mendengarkan pengalamannya yang sangat luar biasa dari Mas Wibi terkait dengan kebudayaan dalam museum dan juga peninggalan-peninggalan bersejarah di Indonesia. Oke, langsung aja tanpa menunggu waktu lama, saya membuka sesi diskusi. Ini sepertinya teman-teman udah nggak sabar. Mungkin yang ingin bertanya, dipersilakan open mic. Bisa. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mbak Asri, saya ingin menanggapi, Iya, ya izin ya. boleh. Saya ingin menanggapi dengan yang tadi Mas Wibi cerita itu sangat menarik. Ini terkait dengan museum, Bu Wati, saya mohon izin. Kebetulan saya saat ini lagi di Belanda, lagi penelitian tentang Museum Siwa Lima, museum apa artefak-artefak Maluku yang ada di Belanda. Itu dilakukan oleh Mbak Diana Trisnawati, kebetulan juga temannya Mbak Mas Wibi juga mungkin kenal Mas Wibi ya, Mbak ini. Jadi sebenarnya bukan bidang saya lebih ke arah pembuatan film Pattimura dan riset Pattimura. Tapi di sini karena memang Mbak Diana bukan sebagai ini, saya coba menceritakan sedikit kondisi-kondisi tentang museum yang ada di Belanda ini. Kebetulan kemarin kita sudah berkeliling ke beberapa museum di Belanda dan kita melihat banyak sekali artefak-artefak dari Maluku yang memang disimpan di sini gitu buat ini. Di tahun lalu pun ada salah satu event dari Trans Museum itu, dia bikin kegiatan pameran Maluku tentang Maluku dan dia memamerkan beberapa artefak-artefak yang itu merupakan sumbangan pribadi dari orang-orang Maluku yang ada di sini. Itu menurut data mereka, pameran selama 3 bulan itu dikunjungi oleh 54.000 orang dari Maluku dan seluruh Eropa. Kemarin itu sangat-sangat banyak. Mereka semua juga kaget dengan hal itu. Jadi itu menjadi dasar juga. Terus kalau yang kedua mengenai tentang berapa data-data yang memang sebenarnya banyak sekali di sini yang memang belum terdata di Maluku. Jadi seperti tadi Mas Ibu bilang bahwa data-data Maluku sendiri, kalau mereka data-data museum yang ada di Belanda ini, tapi mereka tidak tahu di mana gitu buat ini. Sementara ini memang ada salah satu museum yang memang fokus ke diri untuk mengumpulkan data-data yang ada di Maluku, tapi itu namanya Moluk Mystery Museum, tapi itu hanya sebagian dan sebagian lain masih tersebar di beberapa museum lain gitu buat ini. Nah itu menjadi tantangan buat kita sendiri, terutama dari Kemendikbud dan museum yang ada di Indonesia, bagaimana itu menjadi satu penelitian sejarah tentang museum-museum, data-data museum yang ada di Belanda ini untuk bisa dijadikan referensi gitu untuk di depan bagaimananya gitu pengelolaannya. Di tahun ini kemarin saya sudah berbicara dengan beberapa kolega di sini, teman-teman di sini, mereka juga
dan Museum Siwa 5 juga setuju juga kemungkinan mungkin kalau memang ada repatriasi mungkin barang-barang yang akan dibawa ke Indonesia. Namun problemnya adalah apakah museum di Siwa 5 ini mampu menerima itu gitu, mampu mengelolanya atau merawatnya gitu. Itu yang problem utamanya di situ gitu. Padahal sebenarnya dari sini sudah sangat open. Kemarin saya sudah sangat bicara, itu ada beberapa yang mungkin kita bisa bawa pulang gitu ke Indonesia. Tapi problemnya adalah bagaimana museum di sananya apakah mampu menerima, sedangkan di sini mereka berharap bukan disimpan di museum nasional atau museum yang ini, tapi di regionalnya masing-masing gitu, yaitu di Maluku di Museum Siwa 5. Tapi problem dari pihak di sini tuh mereka takut aja ketika sudah sampai di Siwa 5 itu apakah mereka mampu atau mereka ini siap, pemerintah Indonesia siap dengan menerima atau merawat barang-barang ini gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua tuh mereka sudah datang ke Siwa 5 dan Siwa 5 sebenarnya juga punya sejarah itu sekitar 5.300 artefak di sana yang mohon maaf itu tanda kutip disimpannya di istilahnya kalau bahasa Jawa digeletakin seperti itu gitu. Kalau di sini kemarin saya lihat di storage di sini kita masuk ke storage mereka merawatnya benar-benar rapi, mereka dalam bentuk susunan rak dan kotak-kotak itu. Tapi kalau kita ngelihat di museum di Ambon Siwa 5 ini mereka kayak padahal ini nilai sejarah yang sangat penting gitu. Dari mulai sebelum masa kolonial sampai dengan masa kolonial itu mereka hanya menaruh seperti itu aja gitu. Itu yang kemarin sangat disayangkan dan mereka melihat itu. Mereka orang Belanda ini mereka waktu datang di bulan September itu mereka melihat itu dan akhirnya sebenarnya mereka ingin membawa pulang beberapa hal gitu, bukan hanya foto sebenarnya tadi soal foto dan data. Ada artefak yang mungkin bisa dibawa pulang tapi problemnya itu sih. Mungkin bisa jadi catatan buat di Kemendikbud untuk nanti pengembangan bagaimana yang mesti kita lakukan gitu. Seperti itu Mas, Mbak Asri. Baik, gimana Mas Wibi mau langsung ditanggapi? Gimana? Izin untuk menanggapi ya. Pertama Mas Agung, salam dulu untuk Mbak Diananya. Karena memang kenal dari beberapa proyek di Jakarta. Terus tadi menarik sih asesmennya gitu, karena ini kembali lagi ya, mungkin nanti permasalahan mengenai profesionalisme di museum itu akan mungkin dijelaskan oleh Mbak Wati dengan lebih detail ya, yang menguasai gitu. Dan saya rasa sebenarnya arah ke BLU itu nanti akan menyelesaikan itu gitu, di mana museum akan menjadi lebih profesional nantinya, harapannya seperti itu. Nah, tapi saya juga paham gitu dengan adanya keinginan untuk bagaimana sih museum regional itu mulai bergerak juga gitu. Karena saya sekarang dinasnya di Bali Utara, di Singaraja. Jadi bukan di Bali yang wah, tapi di Bali yang di utara, yang sepi. Museumnya sendiri itu juga sangat kekurangan koleksi dan juga sangat mungkin kurang layak ya untuk disebut sebagai museum, lebih ke sebagai gudang seperti itu. Nah, tapi jadi mereka kemarin juga sempat semangat ketika ada rencana repatriasi dan juga ada kemungkinan kembalinya beberapa koleksi Bali yang berasal dari Bali Utara seperti itu. Nah, tapi kembali lagi seringkali salah satu wacana yang dibicarakan adalah mengenai wacana apakah museum-museum di tujuan tersebut siap menerima koleksi-koleksi yang akan dikirimkan gitu, karena ada perbedaan iklim kan. Jadi di Eropa misalnya karena lebih kering, koleksi dari kayu biasanya lebih awet, sementara ketika dikirimkan ke Indonesia yang jauh lebih lembab, cuma didiamkan aja bisa hancur gitu. Belum lagi ada faktor mengenai tadi, kita memiliki warisan budaya yang kelewat banyak, jadi kita kadang-kadang seolah menyepelekan gitu. Kita punya naskah lontar, kita sepelekan gitu. Padahal di sini mereka dinilai dengan sangat luar biasa tinggi gitu. Jadi itu juga jadi salah satu kenapa saya agak menghindari ya dari diskusi mengenai repatriasi gitu, karena ini perlu dilihat dari kasus per kasus. Jadi apakah itu dipulangkan ke komunitas, apakah ke museum gitu, dan juga banyak sekali peraturan perundang-undangan gitu yang perlu didiskusikan antara kedua negara gitu. Cuman siapa sih yang nggak pengen koleksinya kembali lagi ke komunitas aslinya seperti itu loh. Jadi saya juga paham di sini adanya keinginan tersebut, tapi juga perlu ada kesiapan dari kedua belah pihak dan juga tentunya di sini pemerintah sebagai fasilitator ya, atau mungkin bahkan jadi inisiator seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Mas tanggapan dari saya gitu. Karena kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman dari NIAS, mereka juga sangat ingin gitu koleksinya pulang gitu, karena
Di sini koleksi Nias sangat banyak dan berasal dari daerah yang tidak ada lagi ibaratnya tidak ada lagi duanya gitu di Niasnya sendiri gitu. Bahkan tidak ada di Museum Sumatera Utara dan juga tidak ada di Museum Nasional gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa signifikannya benda-benda ini. Mereka juga pengen gitu. Jadi karena keterbatasan waktu dan saya cuma satu orang gitu, jadi mungkin riset saya batasi masih di repatriasi digital atau di semacam open access karena itu sekarang yang didorong oleh museum oleh ICOM ya. Harusnya itu yang didorong, tapi kenyataannya di ITS sendiri juga sangat sulit gitu mendapatkan akses. Karena misalnya dari 10 museum yang saya kirimkan surat atau saya kunjungi, yang menerima secara terbuka mungkin cuma 2 atau 1 gitu. Sisanya mengabaikan gitu. Mungkin kalau suratnya dari Mbak Wati dengan cap Kemendikbud gitu mungkin lebih kuat, Mbak. Mungkin kedepannya itu bisa menjadi program lainnya ya untuk membuat database koleksi Indonesia yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi kayak politik pandanya Cina gitu. Mereka menyebar panda ke dunia tapi mereka tahu ada di mana gitu. Jadi bisa ditarik pulang sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan. Oke, Mas Agung mau ada yang ditanggapi lagi dari penjelasannya Mas Wibi atau dirasa cukup? Karena ini Sudah cukup sih sebenarnya Mbak. oke. Cuman, Oke. mohon maaf nih saya jadi masuk ke arah museum. Kalau saya sebenarnya basicnya ada di media film dan musik itu tadi buat sebagai produser kegiatan budaya. Tapi di sini karena tadi baca pembicaraan dari Mas Wiwi sangat menarik dan terkoneksi dengan adanya di sini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau saya masuk di bidang museum buat Mbak Wati dan Mas Wiwi ya buat gitu sih. Oke, kalau gitu aku lanjut nih, ada pertanyaan nih untuk Mbak Wati dari Divanya Azalea. Jadi pertanyaannya menanyakan gimana sih motivasi anak muda Mbak Wati untuk bisa terus mengapresiasi kebudayaan Indonesia khususnya di ketika lagi merantau kayak gitu. Mungkin sekaligus juga ingin menanggapi diskusi tadi yang dari Mas Wibi dan Mas Agung juga, dan menjawab pertanyaan dari teman kami juga dari Divanya yang tadi bertanya. Terima kasih Mbak Wati. Baik, terima kasih. Mas Bibi, Mas Agung, terima kasih juga. Mas Bibi, untuk repatriasi memang tahun lalu, dari 2021 ya, yang dibentuk itu memang tim repatriasi yang dipimpin oleh Pak Prof. Puja, memang untuk Belanda. Mulai tahun ini, tim repatriasi itu akan bekerja untuk negara-negara strategis. Jadi ini sedang dirumuskan. Jadi mereka akan bekerja tidak hanya untuk Belanda, termasuk yang sekarang lagi heboh juga di Kemenhan adalah tengkorak-tengkorak yang ada di Amerika, terus ya, macam-macam. Jadi kemarin lagi ada mumi Papua ditangkap oleh FBI gitu, masuk ke Amerika gitu. Jadi ini mau dipulangkan atau gimana dan seterusnya. Jadi kita juga belum optimal, maka itu tadi benar jawabannya adalah sekarang BLU Museum baru aja ditetapin gitu. Belum ada setahun, mereka juga sedang berbenah. Tidak hanya museum, tapi BLU Museum dan Cagar Budaya. Jadi pengelolaan cagar budaya juga menuju profesional, kira-kira gitu ya. Setidaknya diawali di yang warisan dunia dulu yang ada di Indonesia. Nanti pengelolaannya akan terpadu dan kita akan banyak memanfaatkan profesional ya untuk membantu kita meningkatkan kapasitas baik museum maupun cagar budaya. Lalu apa tadi pertanyaan lagi? Untuk repatriasi gitu. Ada banyak case juga memang kemarin apes banget sih. Begitu habis repatriasi terus kemudian Museum Nasional kebakaran ya. Timingnya kok pas tapi nggak ini sih nggak signifikan untuk yang repatriasi aman aman semuanya gitu yang barang repatriasi. Memang kalau untuk hal tersebut itu diskusi tersendiri ya. Dan repatriasi ini misalnya di India punya yang itu Pucangan itu juga sangat signifikan itu untuk Indonesia ya. Tapi ya nggak semudah ketika kita bilang udah pulangin aja kan nggak gitu ya. Jadi ini akan ada satu tim penelitian dan seterusnya yang di Belanda juga begitu kemarin sekian banyak kita nggak bisa bawa pulang dan seterusnya. Bukan kita nggak bisa bawa pulang juga, terus di sini nanti seperti apa juga kita juga belum punya kapasitas yang cukup juga gitu ya.
ada banyak juga di beberapa museum yang kami kunjungi juga di luar negeri itu, dia pasang caption probability. Probably dari Indonesia gitu, probably dari Minang gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak cukup informasi, tapi ya masang aja karena mereka ya, mungkin punya sangat minim sekali ya. Sementara kita tersebar di mana-mana. Kalau kita lihat bahkan sekarang misalnya kami juga mendorong ya dana alokasi khusus untuk daerah itu untuk museum gitu, untuk museum. Nah, sayangnya kesadaran pemerintah daerah juga untuk kebudayaan ya masih belum seperti yang kita harapkan. Sehingga museum ini biasanya kepala-kepala museum ini adalah orang-orang yang secara apa nggak jadi kepala dinas atau ada taruh aja deh jadi kepala museum gitu, latar belakang dan seterusnya nggak dipertimbangkan ya. Ini kita juga sedang susun juga kebijakan terkait hal tersebut. Mereka yang menjadi kepala dinas di bidang kebudayaan, mereka yang mengelola taman budaya, mereka yang mengelola museum budaya, museum negeri di daerah harus punya ABCD. Jadi itu juga sedang kita susun kebijakannya sehingga nggak seenaknya aja gitu pimpinan daerah meletakkan seseorang yang nggak punya gitu, itu entah datang dari mana gitu ya. Terus dia datang ke sana lalu dibikin wisata aja misalnya gitu, terus tiba-tiba ada kafe-kafe di museum, tapi nggak ada masalah dengan kafe-kafe itu sebenarnya, tapi di museum yang kembang aja misalnya gitu. Jadi ini hanya soal kafenya jadi minjem tempat doang gitu, itu yang nggak kita inginkan juga kan. Ada banyak perkembangan tapi nggak ke arah yang semestinya itu. Jadi ini PR-nya panjang sekali memang, kita juga sedang bebenah semuanya step by step, mohon bantuannya. Itu kenapa ada dana Indonesia, karena nggak mungkin semuanya dilakukan oleh pemerintah. Tugasnya pemerintah adalah menyusun kebijakan dan menjadi fasilitator. Jadi dia fasilitator. Jadi inisiatif teman-teman, inisiatif pelaku budaya, masyarakat untuk memajukan kebudayaan, kita dorong, yuk bareng kita memajukan kebudayaan Indonesia. Tadi bagaimana caranya mencintai kebudayaan Indonesia atau mengangkat kebudayaan Indonesia? Mungkin lihat banyak contoh yang mereka mengangkat kebudayaan Indonesia, tapi kemudian nggak hanya bermanfaat untuk pengembangan kebudayaannya sendiri, tapi ya untuk dirinya. Jadi ini sebenarnya kan mengembangkan budaya, tapi juga mengembangkan diri sendiri. Ya ada banyak contoh kok kita bisa lihat. Dari situ mungkin nanti malah, kalau di pertemuan penyusunan kebijakan bidang kebudayaan UNESCO 2022 di Meksiko itu seluruh negara sepakat bahwa kebudayaan adalah energi terbarukan. Gitu. Jadi the renewable energy yang sustainable renewable energy. Jadi yang sustainable renewable energy adalah kebudayaan, karena semakin digali dia bukan habis. Semakin digali ya nggak habis-habis itu ya Mas ya. Mas Wibi ya. Semakin digali nggak kelar-kelar gitu. Kayaknya selalu akan banyak sekali, termasuk rekan-rekan sineas. Kita juga mendorong untuk yuk melihat gitu kekayaan budaya apa yang bisa disampaikan kepada publik, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pasti akan banyak sekali yang kita juga mohon bantuan. Gitu. Jadi ini betul-betul di tangan publik, kita pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Oke, Gitu, untuk motivasinya Mbak, jadi tadi ada pertanyaan motivasi nih buat anak-anak muda apa gitu untuk mengapresiasi kebudayaan. Ya itu tadi, misalnya ya, dia melihat kebudayaan sebagai potensi pemanfaatannya, gitu ya. Bukan berarti eksploitasi, gitu ya. Tapi misalnya, teman-teman kan punya kreativitas, ya. Kreativitas misalnya, membuat sesuatu dan membuat kerajinan, anggaplah gitu ya. Membuat kerajinan. Lalu kita lihat ya, apa sih kerajinan tradisional yang bisa diangkat. Akhirnya kita tidak hanya membuat sebuah kreativitas, tapi kita tahu bahwa ada ini ya negara kita, atau ada ini ya di kebudayaan saya, dan itu akan menimbulkan jati diri. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kekayaan budaya, dia akan menimbulkan jati diri. Jadi mungkin ada manfaat ekonomi, ada manfaat kesejahteraan dan seterusnya gitu ya.
ini juga mungkin akan menjadi motivasi juga, dimana kebudayaan sebenarnya sangat bermanfaat buat kita semua gitu. Plus misalnya kalau sekarang isu-isu, bukan isu, wacana tentang lingkungan dan seterusnya gitu ya, diskusi-diskusi banyak sekali soal lingkungan. Ya kalau kami di Dirjen, bukan karena kita bekerja di Dirjen Kebudayaan, kalau melihatnya ya kalau kita kembali ya, ke apa yang banyak sekali diangkat dari kearifan lokal itu ya seluruhnya adalah sustainable living gitu. Kalau kita kembali lagi ke praktek-praktek tersebut gitu ya. Dan kita tahu ada hak-hak lingkungan gitu ya, apalagi anak-anak generasi Z barangkali atau Alpha bahkan ya, yang sekarang di bawah 15 tahun, apa nih kalau nggak kita ini yang pendahulu-pendahulu ini gitu melestarikan, nanti adik-adik kita itu atau anak, kalau saya anak dong, kalau atau adik-adik kita itu dia punya apa kalau nggak kita yang mempertahankan gitu ya. Maka dia harus menjadi kebanggaan gitu. Dia harus punya manfaat gitu. Jadi oleh karena itu mungkin yang bisa jadi motivasi kenapa harus mengembangkan kebudayaan Indonesia. Luar biasa sekali. Ada banyak kok anak-anak muda, anak-anak muda sekarang yang Iya. kembali gitu ya melihat kebudayaan Indonesia. Luar biasa sekali jawabannya Mbak Wati. Ini teman-teman kayaknya akan ada yang bertanya juga. Boleh banget raise hand yang mau bertanya langsung atau open mic aja langsung. Silakan. Oke, dari Uraisita Damayanti, silakan. Boleh perkenalan dulu, terus halo, boleh perkenalan dulu ya sama dari kampus mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Oke, aku seneng banget nih ketemu Mbak Wati. Namaku Resita Damayanti. Aku jurusan Public and Cultural Diplomacy, jadi culture-nya lebih ke arah politik, kerjasama gitu, diplomasi. Gitu. Jadi sebenarnya yang ingin aku tanyakan bahwa kan ada juga food diplomasi, terus ada juga pakaian tradisional diplomasi juga gitu kan. Nah, di sini aku pingin nanya, adakah dari pemerintah, program pemerintah yang memperkenalkan hal tersebut kepada khususnya buat orang-orang yang ada di sini, dan apakah ingin menggandeng anak-anak muda untuk bisa memperkenalkan hal tersebut, karena kita ketika aku jalan-jalan ke beberapa negara tuh sulit banget buat nemuin restoran Indonesia gitu, terutama kebanyakan sih dari Vietnamese restoran, terus juga apalagi ya Thailand restoran gitu. Jadi kayak restoran Indonesia tuh belum banyak di beberapa negara, dan aku pikir food cultural itu juga salah satu untuk bisa membuka peluang kerjasama juga sih di antara beberapa negara gitu. Jadi kayak ekspansinya meluas kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih ke Mbak Wati mungkin ya. Terima kasih. Oke, mungkin selain makasih Mbak Sita untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin atau mau langsung dijawab sama Mbak Wati tentang food culture nih di Indonesia, gimana penyebarannya? Karena emang saya setuju juga sih, agak susah Pak di Milan nyari restoran Indonesia, jujur aja gitu. Ya. Jadi mungkin dari Mbak Wati, silakan. Ya, baik, makasih Mbak Sita. Ini soal kebijakan juga sebenarnya. Tapi beberapa negara tuh mereka memberi insentif gitu kepada pelaku-pelaku usaha kuliner yang mengangkat budaya negara mereka. Nah, mungkin ke depan ini akan ada ya kebijakan, karena ini kan kebijakan itu kan analisanya ya lumayan ya tingkatan untuk bisa kemudian diputuskan dan dikeluarkan sebagai sebuah kebijakan kan ada banyak pertimbangan gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi benchmark kita juga. Sebenarnya beberapa juga kita lakukan, misalnya dalam tahun ini kita dengan seluruh negara Asia Tenggara akan membicarakan semua kita mulai dari shared culture. Karena apa? Supaya kita merasa dekat. Dan negara ASEAN, dan tahun ini juga bersama Kemlu kita melakukan diplomasi budaya gitu ya. Artinya pendekatan, sebenarnya ini soal kedaulatan dengan Pasifik. Masuknya nggak ada lagi selain lewat budaya. Ini juga kita lakukan, kita sekarang sedang sudah menunjuk beberapa kurator untuk melihat apa saja kebudayaan-kebudayaan kita yang serupa.
sehingga kita memang merasa serumpun dengan Pasifik. Nah, yang kita lakukan nanti adalah kita residensi, mengirim beberapa pelaku-pelaku budaya yang terkait gitu ke Pasifik, dan juga pelaku-pelaku budaya Pasifik ke Indonesia. Baru nanti kita merasa bahwa oh ya kita bersama, dan ya prosesnya akan ada showcase dan seterusnya, barangkali begitu ya. Dari model begitu harapannya terjadilah diplomasi budaya, termasuk diantaranya makanan. Ya, sebenarnya kita punya kultur yang serupa gitu dengan Pasifik. Asia Tenggara juga gitu. Kita punya kultur yang serupa. Dengan begitu mungkin nanti karena semangatnya juga akhirnya nih kalau lihat perkembangan ya, nanti kita akan buktikan 10 tahun ke depan gitu. Pelaku-pelaku usaha kuliner di Indonesia sekarang kolaborasi. Sekarang mungkin ada banyak Japanese food apa segala macam. Sepertinya, nggak tahu kalau dari diskusi-diskusi teman-teman pegiat-pegiat pangan gitu, termasuk pegiat pangan tradisional di berbagai negara, misalnya mereka lebih ke fusion akhirnya, gitu. Misalnya Indonesia dengan Thailand, dia akan kombinasi karena dengan begitu akan lebih mudah nih untuk menggait pasar. Dan juga kebijakan masing-masing negara tuh ada yang misalnya beberapa waktu lalu kami diskusi dengan rekan-rekan pegiat pangan lokal, misalnya masuk ke Amerika itu ada yang terlalu teknis. Masuk ke Amerika ada beberapa perizinan yang punya hanya Thailand, tapi bahan bakunya itu ada di Indonesia. Mau nggak mau orang Thailand harus kerjasama dengan Indonesia. Yang model-model begini ke depan mungkin akan lebih banyak. Gitu. Jadi ini kita sedang mencoba merangkul berbagai berbagai sektor juga untuk mendukung perindustrian, karena ini nggak bisa dilakukan sendiri oleh Dirjen Kebudayaan pastinya ya, karena ada urusannya dengan perindustrian, ada urusannya dengan UMKM, ada urusannya dengan perdagangan, ada urusannya dengan bea cukai dan seterusnya. Jadi ini ada banyak sekali gitu urusan koordinasinya. Ke depan mudah-mudahan ada kebijakan soal itu. Bagaimana Mbak Sita, mau ditanggapi atau dirasa cukup Mbak Sita untuk jawaban dari Mbak Wati? Mungkin nggak sih kalau bisa menggait kayak saya kan belajar tentang digital ambassador juga gitu ya Mbak Wati. Digital ambassador, digital diplomasi juga. Mungkin kan nggak sih kalau misalnya dari kementerian ngebantu influencer untuk bisa memperkenalkan kebudayaan kita gitu secara digital. Sangat. Makanya tadi film harusnya mengangkat hal-hal tersebut. Jadi kita juga sedang meracuni rekan-rekan sineas gitu untuk memasukkan unsur-unsur kebudayaan tersebut dalam film. Korea makanannya kan booming lewat film. Ya kan, karena aktor-aktornya terus memperlihatkan apa yang dia makan, terus pakaian yang mereka pakai dan seterusnya gitu ya. Artisnya juga begitu, artisnya sangat yakin dan sangat bangga gitu dengan apa yang mereka pakai. Jadi film tuh sangat luar biasa gitu. Plus musik. Itu kenapa di Dirjen Kebudayaan ada satu direktorat yang khusus ngurusin soal film dan musik. Karena kita anggap ini adalah media yang paling berpengaruh gitu untuk melakukan diplomasi. Ya. Artinya lebih mudah gitu karena dia keseharian ya buat kita semua lah. Kalau kita bilang kita sekarang politik dalam diskusi politik banyak sekali, kita pengennya kayak Korea, nggak bisa kayak Korea, sudah jauh sekali, mereka sudah mempersiapkan ini 35 tahun yang lalu gitu. Jadi kita bukan itu. Nah sekarang kita sedang dalam diskusi juga, oleh karena itu kita kalau melihat situasi berkembangnya kesananya itu anak-anak sekarang lebih ke mental ya. Terakhir diskusi dengan teman-teman di Jepang gitu. Teman-teman di Jepang, diaspora Jepang khususnya yang pelaku-pelaku seni ya, seni Indonesia di Jepang. Orang-orang Jepang yang belajar seni Indonesia itu adalah untuk healing. Gitu. Nah, mungkin makanan pun nanti akan ke sana gitu. Orang akan sangat memilih kan untuk makan apa gitu. Orang akan sangat memilih untuk pakaian apa. Misalnya sustainable fashion. Atau sekarang banyak slow fashion. Ya, tawaran kita kan tenun misalnya. Atau sekarang udah banyak linen ya. Gitu. Atau apa gitu. Nah, ini balik lagi mestinya ada di
kekayaan tradisional kita ya, yang bisa sustainable gitu, yang bisa apa namanya menawarkan sustainability itu gitu. Dan apa nggak suka pangan gitu ya, sandang pangan karena itu keseharian, kebutuhan sehari-hari, juga soal lingkungan sebenarnya gitu. Itu juga kita juga sedang influence gitu. Jadi ke depan sepertinya wellness diplomasi akan kita tingkatkan. Terima kasih Mbak Wati untuk jawabannya. Mungkin saya lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya atas pada hari ini, bisa raise hand juga. Kalau nggak mungkin, oke. Oke, mungkin kalau ingin bertanya bisa open mic ya. Kalau nggak mungkin saya langsung saja menanggapi dari semua teman-teman yang sudah memberikan penjelasan tadi. Ini luar biasa ya, dalam artian kayak inilah kenapa PPI Italia membuat webinar interaksi budaya ini gitu. Jadi dari sini bisa membuka cakrawala teman-teman, bisa membuka pemikiran cakrawala kita semua bahwa sebenarnya memang kita kaya akan budaya, tapi bagaimana untuk mempertahankan keberlanjutan kebudayaan itu masih sangat perlu kerjasama, tidak hanya dari pemerintah sebagai fasilitator, tapi juga dari teman-teman di sini yang jadi stakeholder. Jadi nggak ada ruginya gitu kita belajar. Contoh seperti Mas Wibi belajar arkeologi, Mbak Shita belajar tentang culture and diplomasi. Ternyata memang diperlukan gitu ke depannya keilmuan-keilmuan seperti ini dalam mendukung apa yang sedang pemerintah kerjakan gitu. Contoh tadi Mbak Wati sudah jelaskan BLU Museum gitu, itu sangat diperlukan gitu ke depannya, karena supaya gimana ya, kita nggak tertinggal lah dengan negara-negara let's say seperti Korea yang luar biasa ya untuk budaya baik melalui film dan juga musiknya. Dan sebentar, oke. Oke, mungkin dari diskusi ini juga mohon izin Mbak Wati dan Mbak Lintang, mungkin sebenarnya dari PPI Italia juga kita beberapa kali ini ya Mas Adi ya, boleh mungkin Mas Adi open mic, kita kayak terlibat juga dalam festival-festival nantinya di Torino gitu. Jadi mungkin ke depannya jika PPI Italia ingin melakukan kerjasama, mungkin kita juga pengen gitu bekerja sama terkait kebudayaan dengan Kementerian Kebudayaan pada khususnya, dan semoga terlaksanalah tadi kegiatan-kegiatan yang pada basicnya masih sejalan dengan penguatan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Mungkin Mas Adi mau ada tambahan, ada tanggapan terkait diskusi kita pada hari ini. Ya, Silakan Mas boleh. Adi. Mungkin terkait dengan tadi udah sempat disampaikan oleh Mbak Asri, kita juga mendapat kesempatan sih beberapa kali untuk tampil budaya gitu ya. Baik dari sisi pribadi dari kami PPI ataupun dapat kesempatan dari ITPC karena ada perwakilan Kemendak di Milan dan juga ada KBRI. Nah, kita juga kadang-kadang diberikan kesempatan untuk tampil. Kemarin sebelumnya teman-teman di Milan sempat tampil budaya di Brescia, di salah satu kota untuk di salah satu festival budaya, terus nanti juga akan tampil di Torino. Nah, mungkin ini juga butuh insight-insight nih, bagaimana mungkin supaya lebih istilah zaman sekarang viral gitu kali ya, ataupun misalnya untuk mendokumentasikan supaya lebih bermanfaat baik untuk kita dari sisi pelajar ataupun untuk dari sisi teman-teman di Indonesia gitu. Gimana cara mempackage gitu ya, karena kita juga sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk tampil itu. Mungkin dari Mas Agung ataupun Mbak Wati juga ada insight yang ingin mungkin bisa disarankan kepada kami untuk dokumentasinya gitu misalnya. Oke, silakan dari Mas Agung bisa ditanggapi dulu. Saya tadi Mbak Wati udah ngomong nih. Ntar dari Mas Agung dulu deh. Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi tentang pendokumentasian itu kan kita buat dalam satu bentuk film. Biasanya kita bikin dalam satu bentuk film dokumenter. Itu tadi terkait dengan buat tentang sustainable energi tadi itu saya menarik. Saya pernah 2018 itu pernah bikin satu film tentang Taman Nasional Gunung Bromo Semeru. Di situ memang budaya mereka itu ketika mereka menebang satu pohon itu harus menanam lagi 2 pohon. Nah, itu saya angkat di situ dan itu sangat menarik gitu. Itu salah satu budaya kan, salah satu budaya lokal yang memang kita dokumentasikan dalam satu bentuk film dokumenter gitu.
buat ini. Itu satu bentuk kebijakan budaya yang dari dulu kemudian sampai sekarang pun masih berlangsung. Nah, saya berharap juga kalau emang budaya-budaya seperti itu bisa diterapkan dan kita bisa dokumentasikan, kita sebarkan ke yang lain, terutama untuk yang di hutan Kalimantan atau yang mana, kemudian jadi apa kebijakan pemerintah untuk bisa melakukan seperti itu sangat menarik karena itu basicnya kan dari satu budaya gitu. Itu yang kemarin kita dokumentasikan semuanya dalam bentuk film-film dokumenter sih buat ini. Terkait dengan misalnya izin masuk lagi, kalau misalnya kita pelajar-pelajar kadang sering tampil gitu ya, kadang-kadang dapat kesempatan tampil, apakah misalnya ada kanal-kanal khusus untuk em, apa ya yaitu mengirimkan kembali misalnya dokumentasi kami nanti terhadap tampilan budaya kami, itu misalnya dari Mas Agung ada channel-channel khusus gitu. Kalau channel-channel khusus sekarang ini saat ini kan memang yang lagi difokuskan itu sangat bagus dari Indonesia sendiri. Mereka punya Indonesia TV yang Mbak Wati ya buat ini. Jadi itu bisa kita bisa memberikan apa itu masih karya-karya kita mungkin melalui email atau apapun gitu bisa komunikasi dengan mereka. Nanti akan dikurasi juga apakah itu layak tampil atau tidak gitu buat ini. Itu jadi satu bentuk kita juga apresiasi terhadap sineas atau terhadap pelaku budaya ketika mereka ingin menampilkan kegiatan-kegiatan budaya atau karya-karya mereka untuk bisa ditampilkan gitu, bukan secara eksklusif ya, bukan untuk dalam bentuk media sosial secara umum gitu, tapi secara eksklusif itu sudah ditampilkan di Indonesia yang mungkin bisa jadi data atau dari sana itu sendiri bahwa budaya yang pernah didokumentasikan atau dikirimkan atau dipublikasikan sudah pernah tampil di situ. Itu jadi satu data sendiri gitu. Gitu Mas Edi. Baik, makasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, mungkin dari Mbak Wati ingin menambahkan dari gimana sih supaya kegiatan kita dapat spotlight nih pelajar-pelajar itu. Jadi kan istilahnya karena gini Mbak Wati, posisinya adalah setiap pelajar tuh kan region itu beda-beda jauh-jauh gitu loh. Jadi untuk kita bisa tampil pun kita harus ngatur jadwal kuliah gitu. Padahal kita ingin mempromosikan kebudayaan kita nih, tapi harus ngatur jadwal kuliah, terus transport dan lain-lain juga kita expense dan lain-lain gitu. Jadi sayang banget gitu kalau mungkin kurang kena highlight gitu, sayang banget gitu. Padahal motivasi kita dan tujuan kita nih ingin memperkenalkan kebudayaan Indonesia seperti yang Mas Hadi bilang tadi. Mungkin bisa ditambah. Baik, untuk hal spesifik kayak gitu kayaknya kita perlu diskusi sendiri ya. Nanti kita bikin satu diskusi khusus, nanti kita ajak Kemlu, kita ajak KBRI setempat gitu ya. Ini gimana highlight-nya, siapa yang akan kita ajak kerjasama dari sini, mungkin misalnya kita, yuk kita kirim siapa ke sana supaya dia bisa ngangkat nih loh di sana udah melakukan apa dan segala macam gitu. Terus juga misalnya media-media yang ada di Italia gitu, kita bisa kerjasama seperti apa. Jadi apa yang rekan-rekan lakukan mungkin kecil, tapi kalau dia siarkan lebih luas, dia kan akan punya dampak harusnya ya yang lebih luas gitu. Jadi rasanya akan panjang nih diskusinya. Termasuk juga apa yang kita lakukan itu kan matters ya, karena pasti media melihat nilai berita gitu. Nah, apa yang mau diangkat dan buat mereka juga akan value-nya buat mereka mengomunikasikan kepada publik apa gitu. Jadi itu mesti ada satu diskusi tersendiri sih. Baik, terima kasih Mbak Wati. Memang apresiasi melalui media itu memang diperlukan ya untuk memperluas jaringan kebudayaan Indonesia di kancah internasional pada khususnya. Dan mungkin saya buka satu pertanyaan lagi. Kalau tidak, mungkin gimana? Sedikit. Saya mau nambahin soal spotlight tadi. Pengalaman saya waktu di Jerman kemarin. Pengalaman di Jerman kemarin, kami itu memang tidak ada publikasi atau biaya publikasi untuk ini, tapi kemarin kami inisiatif aja. Jadi dari teman-teman sendiri ketika kita mengadakan kegiatan budaya, inisiatif aja membuat satu press release yang kemudian kita kirim aja ke beberapa media, mungkin berapa ini, dan ya dari situ itu nanti akan bisa, kalau mereka valuable untuk ditayangkan seperti tadi Bu Mbak Wati bilang, itu akan ditayangkan. Dan alhamdulillah kemarin beberapa media yang dari yang kita kirim secara press release yang kita kirim seberapa media itu dari Liputan 6, dari VOI Indonesia, dari Jerman sendiri menayangkan gitu buat ini.
Ya itu yang kuncinya kita cuma mau kita untuk bikin press release saja, untuk kita buat dokumentasi press release, kemudian kita kirim ke media-media, nanti mereka yang akan menilai sendiri. Itu sih saran ini dari pengalaman saya. Oke, luar biasa sekali sarannya. Mungkin Mas Adi itu ya, Mas Adi ya. Siap, cocok. Kebetulan udah ditugaskan di Departemen Peminatan untuk buat press release kan, untuk kegiatan-kegiatan juga yang akan berlangsung terkait kebudayaan. Oke Mas Adi, mungkin udah cukup atau mau ada ditanggapi lagi Mas Adi? Cukup, Mbak Sri. Cukup, oke. Oke teman-teman, makasih banget ya yang sudah, karena waktu juga menunjukkan pukul 11 dan sebentar lagi kita akan menyelesaikan diskusi pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, saya minta bantuan teman-teman untuk buka kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama dulu. Mungkin minta tolong Rania, bisa disiapkan untuk sesi foto bersama. Next stop. Oke. Ricontinuazione. Rania bisa open mic untuk sesi foto bersama, jadi teman-teman bisa tahu, kamu bisa bilang 1, 2, 3 gitu ya. Oke teman-teman, kita lakukan sesi foto bersama. Mungkin tunggu semuanya buka. Oke. Satu, dua, tiga. Saya lagi. 1, 2, 3. Gak bebas Oke. dong teman-teman, gak bebas. Sekali lagi Rania, pasti. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Makasih juga terutama Mbak Lintang dan juga Mbak Wati dari Kementerian Kebudayaan yang sudah mau membantu PPI Italia. Itu saya merasa terhormat sekali membantu kegiatan ini. Dan oh ya Mas Wibi, ada pesan nih, nanti dari Kemendikbud minta kontaknya Mas Wibi ya. Nanti saya bantu ini ya, nanti saya bantu Dengan share senang ya. hati. Oke, siap. Nanti aku gini deh ke Mbak Lintang ya. Dan makasih banyak Mbak Lintang dan juga Mas Hadi dan juga Luster yang udah membantu kegiatan Departemen Peminatan Minat Bakat dalam kegiatan webinar ini. Aku benar-benar appreciate, dan juga teman-teman tim peminatan, terima kasih juga Grace, Rania dan juga Divanya yang sudah membantu kegiatan ini berlangsung dengan sangat apik dan juga lancar. Terima kasih, dan selanjutnya bisa acara bebas, teman-teman bisa. Terima kasih. Makasih Mbak Asri, makasih ya Mas Ya. Wibi, Mas Agung, rekan-rekan, Mas Terima Adi, kasih Mbak semuanya. Wati, Makasih Mbak banyak. Lintang, Mbak Yo. Asri. Ya, terima Yo, kasih makasih. Mbak Makasih Wati, banyak. Mbak Lintang, Mas Selamat Agung, sore semuanya. dan Ya teman-teman Mas semua. Wibi. Ciao, Izin ciao, ya, ciao. Liv ya.